Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Macam-macam Permasalahan dan Teori Humanistik. Definisi teori humanistik menurut Abraham Maslow yaitu proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah sebuah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Dalam teori humanistik Abraham Maslow, Maslow berpendapat bahwa individu berperilaku untuk kebutuhan yang memiliki struktur hierarkis. Setiap orang memiliki berbagai rasa takut, seperti takut untuk berusaha, takut untuk mengambil kesempatan. Di sisi lain, individu juga memiliki dorongan untuk mencapai keutuhan, keunikan diri, dan pengguna semua kemampuan mereka. Mereka juga memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dunia luar dan dapat menerima diri sendiri untuk menghadapi pada saat yang sama. Dan kedua, teori humanistik menurut Charles Rogers, yaitu pendekatan psikologis yang menekankan perlunya sikap saling menghargai tanpa adanya prasangka, seperti antara klien dan terapis, untuk membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupan. Teori ini lebih melihat pada sesi perkembangan kepribadian manusia. Humanistik tertuju pada masalah bagaimana setiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud pribadi yang dihubungkan kepada pengalaman mereka sendiri. Macam-macam permasalahan dalam teori humanistik. Teori humanistik telah memberikan wawasan yang mendalam tentang motivasi dan perilaku manusia. Namun, teori humanistik ini juga memiliki sebuah permasalahan yang muncul, antara lain yaitu 1. Kurangnya motivasi belajar pada siswa. Pembelajaran di dalam kelas tidak pernah lepas dari berbagai macam permasalahan. Permasalahan tersebut bisa berupa motivasi, minat belajar, hasil belajar siswa-siswa lain. Masalah motivasi belajar bisa terjadi karena kurang adanya dorongan untuk mengikuti pelajaran. Minat belajar bisa berupa kurang tertariknya siswa untuk mengikuti suatu pelajaran. Permasalahan hasil belajar bisa berupa rendahnya nilai yang diperoleh siswa pada saat ulangan. Rendahnya motivasi ditunjukkan dengan kurang antusiasnya siswa kelas dalam mengikuti pelajaran. Kurang antusiasnya siswa tersebut menandakan rendahnya motivasi belajar siswa. Siswa banyak yang kurang memperhatikan guru saat kegiatan pembelajaran. Motivasi belajar yang rendah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar diantaranya penghargaan, lingkungan belajar yang menyenangkan, dan aktivitas belajar yang menarik. Penghargaan sangat penting diberikan kepada siswa untuk memberi apresiasi pada siswa terhadap usaha yang telah dilakukan. Motivasi belajar mencakup proses yang menginspirasi, membimbing, dan mempertahankan perilaku belajar. Perubahan energi dalam kepribadian siswa ditandai dengan munculnya perasaan dan reaksi terhadap pencapaian tujuan. 2. Kondisi insecure pada siswa. American Psychology Association menjelaskan bahwa insecure merupakan perasaan tidak baik, tidak percaya diri, tidak mampu atau ragu, cemas dan tidak yakin akan suatu hal baik yang berkaitan dengan kemampuan, tujuan maupun hubungan dengan lingkungan sosial. Menurut Abraham Maslow, insecure merupakan suatu kondisi tidak aman yang dirasakan individu. Hal ini dikarenakan individu yang merasa insecure beranggapan bahwa dunia ini merupakan semacam hutan yang akan mengancam dirinya, dan manusia adalah makhluk yang berbahaya. Individu yang merasa insecure memiliki ciri-ciri yaitu lebih sering menyendiri dan tidak mau berinteraksi, ragu-ragu dalam bertindak, dan tidak mau bersaing secara positif. Individu yang mengalami insecure biasanya dapat diketahui melalui ciri-ciri insecure pada umumnya. Indikator individu yang mengalami insecure biasanya memiliki ciri-ciri ataupun sejumlah gejala yaitu tidak percaya diri,
Yang ketiga, kurangnya pengenalan diri oleh siswa. Pengenalan diri merupakan aspek penting dalam perkembangan individu, terutama pada siswa. Sayangnya, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam mengenali diri mereka sendiri. Kurangnya pengenalan diri ini dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan mereka. Contohnya, termasuk kepercayaan diri. Menurut sebuah penelitian, beberapa faktor yang menyebabkan siswa kurang percaya diri diantaranya adalah pernah mendapatkan model peran yang negatif, hubungan dengan keluarga yang terlalu dimanja, tidak merasa nyaman saat di sekolah, dan tidak yakin dengan kemampuan pribadi. Kurangnya kepercayaan diri ini dapat mempengaruhi proses belajar siswa dan berpotensi menghambat perkembangan mereka. Di dalam konteks ini, teori humanistik dapat memberikan pandangan yang berharga. Teori humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Teori ini tidak lepas dari pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana belajar yang meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Menurut Abraham Maslow, salah satu tokoh psikologi humanistik, manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Dalam konteks ini, proses belajar humanistik ini menumbuhkan perhatian yang besar dalam prosesnya dengan harapan menghasilkan pencapaian yang baik. Yang ketiga, slow learner. Anak lama dalam menangkap sebuah materi belajar atau dikenal dengan istilah slow learner adalah anak yang memiliki intelektual di bawah normal, yaitu 80 sampai 85. Namun bukan termasuk anak tunagrahita. Mereka mengalami hambatan atau kesulitan dalam berpikir, merespon rangsangan, dan kemampuan beradaptasi yang lebih rendah serta memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Lambat belajar atau slow learner adalah anak yang mempunyai skor IQ di bawah rata-rata, yaitu di bawah normal, dan mempunyai tingkat keberhasilan yang relatif lebih rendah pada tugas-tugas sekolah dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Teori belajar humanistik menekankan pada pemahaman lingkungan dan diri sendiri. Murid dalam proses pembelajaran harus berusaha agar secara perlahan dia mampu mencapai aktualisasi diri dengan baik. Teori belajar humanistik mencoba memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelajar, bukan dari orang yang memberikan pembelajaran, yaitu guru. Tugas guru hanyalah membantu siswa dalam proses pengembangan diri. Dalam konteks teori belajar humanistik, peserta didik yang kurang menyadari dan memahami akan potensi dirinya kemungkinan akan tertinggal dalam proses pembelajaran. Kurang aktifnya peserta didik di dalam pembelajaran dapat berdampak negatif di dalam keberhasilan belajarnya. Oleh karena itu, pendekatan humanistik sangat penting dalam mendukung proses belajar anak lamban belajar. Dengan pendekatan ini, anak lamban belajar dapat lebih memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Kesimpulannya, teori humanistik menekankan pada pemahaman individu dari sudut pandang yang unik dari diri mereka sendiri, menganggap manusia secara inherent baik dan memiliki potensi untuk pertumbuhan serta pemenuhan diri. Meskipun teori ini menawarkan perspektif yang segar dan menghargai keunikan individu, terdapat berbagai permasalahan yang sering dikaitkan dengan pendekatan ini. Menurut Abraham Maslow, teori humanistik yaitu proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah sebuah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi. Sedangkan menurut Carl Rogers, yaitu pendekatan psikologis yang menekankan perlunya sikap yang saling menghargai tanpa adanya prasangka
untuk membantu individu mengatasi permasalahan di dalam kehidupan. Jadi teori ini lebih melihat pada sesi perkembangan kepribadian manusia. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.